wabarakatuh. Tabi pun, salam mabrur, salam sehat, salam mandiri untuk jamaah haji Indonesia tahun 2023 Masehi atau 1444 Hijriah. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Mubarak dalam video vlog informasi dan tips isi koper jamaah haji tahun 2023. Dan kita sudah membahas untuk tips isi koper jamaah laki-laki di episode sebelumnya, dan kali ini kita akan membahas tips isi koper untuk jamaah wanita. Dan langsung saja kita mulai lihat isi koper jamaah wanita. Ini milik istri saya. Dari pakaian yang akan kita lihat terlebih dahulu, ada apa saja isinya, lalu dilanjutkan dengan yang lainnya. Baik, kita mulai dari pakaian wajib atau pakaian utamanya yang harus dibawa oleh jamaah haji wanita, yakni pakaian ihram. Di sini istri sudah menyiapkan 3 setel pakaian ihram. Yang pertama adalah gamis warna hitam, langsung disetelkan dengan jilbab hitam. Ada juga menyiapkan pakaian ihram yang berbentuk setelan atasan. Ini kan baju ihram atasan, dan ini jilbabnya, serta saya menyarankan istri saya untuk bawahannya bukan celana pasangannya, tetapi istri memilih rok celana berbahan training tipis tetapi comfort. Dan ini untuk apa perlunya membawa rok celana ini? Karena kita nanti jamaah haji saat puncak haji, perpindahan dari Arafah ke Musdalifah dan Musdalifah ke Mina akan lebih mudah mobile bagi jamaah wanita ketika pakaian ihramnya itu atas bawah, dan bawahnya tetap menutupi aurat dan juga melindungi tubuh, yakni dengan rok celana ini. Dan satu lagi adalah setelan gamis berwarna putih langsung dengan jilbabnya. Itu kain ihram. Sementara ini celana dalaman menyesuaikannya untuk tidur. Handuk kecil ini dipakai untuk di perjalanan di asrama haji, baik itu gelombang 1 atau gelombang 2. Memungkinkan kita akan jamaah haji wanita itu akan mandi di asrama embarkasi. Dan istri sudah menyiapkan celana dalaman yang biasa juga dipakai untuk celana dalaman saat ihram ataupun harian, tidak masalah. Ini yang ada resletingnya di celana untuk membawa uang atau dokumen yang rahasia bisa. Dilanjutkan dengan istri membawa 2 jilbab yang bisa dipakai untuk tidur. Siapa tahu kondisi tidak memungkinkan untuk tidur lebih ringan. Dan istri juga membawa 3 piece jilbab lebar, yang mana fungsinya ketika kita jemaah wanita ke Masjidil Haram atau ke Masjid Nabawi tidak harus selamanya membawa mukena, tetapi ketika jilbab lebar ini dipakai bisa sekaligus sebagai jilbab saat di jalan dan sekaligus buat sholat saat sudah di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi atau masjid-masjid lainnya. Sementara untuk perlengkapan ihram ini istri juga sudah menyiapkan sarung tangan ihram, ditambah dengan istri membawa singlet Doraemon yang ada singlet haji yang ada kantong depannya. Ini 4 piece. Gamis ini karena istri lebih suka, tergantung menyesuaikan ya ibu-ibu, apakah lebih suka baju biasa atau baju gamis. 3 atau 4, istri membawa 4 piece baju gamis untuk harian ke masjid, apakah itu Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau masjid lainnya. Dan istri menambahkan 2 piece baju tidur. Selanjutnya ini ada handuk dan sejadah yang memang disiapkan untuk puncak haji Arafah, Musdalifah, dan Mina. Tapi sejadah ini juga bisa digunakan sehari-hari ke masjid jika memang diperlukan. Yang tidak kalah penting ini adalah mukena. Cukup jamaah wanita membawa 1 setel mukena untuk pakaian sholat sewaktu-waktu.
Dan jangan lupa ini adalah satu paket pakaian dalam atas bawah dari jamaah wanita. Selain baju atau pakaian, kita akan mengupas isi koper dari jamaah wanita yang tidak kalah penting untuk wanita usia subur. Satu set pembalut apapun mereknya, tapi istri lebih menyiapkan satu pak yang berisi lengkap, ukuran kecil, ukuran sedang, dan ukuran panjang karena dipakai untuk siang malam. Selanjutnya ada juga kebutuhan panty liner atau pembalut harian, dan dilanjutkan dengan urin dry. Di sini sejenis pembalut, tetapi fungsinya untuk penyerap air seni saat kondisinya membutuhkan. Lanjut, di sini ada paket kamar mandi dan perawatan kesehatan kulit. Ada apa saja? Di sini sudah disiapkan, ada lotion, ada sampo, ada sabun mandi yang kayu putih, ada deodoran, kebutuhan wanita, ada bedak. Ini juga ada kunci rambut serta pengikat masker, minyak zaitun, ada lip balm yang berwarna netral atau tidak berwarna, sunscreen, ada cotton bud, sikat gigi, pasta gigi, dan juga minyak balur atau minyak untuk urut sesuai dengan kesukaan. Kalau di video 1 kemarin saya pakai yang lain, istri pakai yang merek ini karena memang lebih cocok. Selain peralatan mandi, masih dalam hal peralatan belakang, ini juga ada sabun cuci piring, ada sabun cuci baju. Selain itu, untuk perlindungan pribadi selama di Mekah, Madinah, atau di Saudi menjalankan ibadah haji umrah, jamaah haji baik wanita atau laki-laki tidak lupa membawa payung kecil. Di sini juga seperti jamaah haji laki-laki di koper saya, ini koper istri juga membawa surat-surat pilihan dari Al-Quran. Ada kue kering, disesuaikan apa yang dimiliki. Nah, selain itu, ini juga ada pakaian dalam wanita sekali pakai. Bagi wanita yang membutuhkan, yang cocok, silahkan menyediakan juga pakaian dalam wanita sekali pakai. Ini bisa dimaksimalkan, digunakan saat di perjalanan ataupun saat di Arafah, Musdalifah, Mina, supaya tidak ganti-ganti harus disimpan di mana. Pakai ini jika sudah kotor atau sudah tidak layak dipakai, silahkan ganti dan bisa dibuang. Ya, kemudian ini ada sendal jepit. Untuk laki-laki atau wanita membutuhkan sendal jepit. Jika koper kita masih cukup, ada baiknya juga kita membawa sendal jepit lebih dari satu yang memang diniatkan untuk infak atau memang untuk cadangan kita. Tapi sesuaikan dengan isi koper cukup atau tidaknya. Jamaah wanita tidak kalah penting adalah membawa stok kaos kaki. Tidak hanya satu, ini istri membawa 5, 1 kaos kaki wudhu dan 4 kaos kaki biasa. Dilanjutkan, istri juga menyiapkan, jamaah wanita juga perlu menyiapkan kaos kaki tawaf yang mana supaya tidak dingin dan tidak licin karena di bawahnya ada alat keset-kesetnya. Ya, tisu basah jika diperlukan bisa ditambahkan. Dan di sini kue kering. Dan tidak kalah penting, jamaah haji, ini adalah box obat-obatan istri.
tidak harus dibuka, tetapi yang perlu diingatkan dari obat-obatan ini adalah setiap jamaah silahkan membawa obat-obatan rutin yang biasa dikonsumsi sesuai dengan penyakitnya. Jika Bapak, Ibu, dan khususnya di sini jamaah wanita, sebenarnya sama juga untuk jamaah laki-laki. Bagi jamaah yang tidak punya penyakit khusus, baiknya juga membawa obat-obat umum seperti halnya obat paracetamol atau ibuprofen. Bisa juga menggunakan obat pilek, obat batuk, obat mah atau obat mualnya, koyo yang bisa digunakan saat pegal, dan suplemen lainnya jika diperlukan. Nah, selain obat-obatan, kita biasa juga menggunakan suplemen minuman, baik itu susu ataupun minuman apapun. Dan untuk jamaah haji tahun ini, seperti halnya di episode sebelumnya, ini tips isi koper sebelumnya, jamaah laki ataupun perempuan jangan lupa membawa masker satu set, yang mana ini bisa berfungsi untuk mengurangi kekeringan di mulut, tenggorokan, dan di hidung. Jika diperlukan lagi, jamaah haji juga bisa membawa masker kain 1 atau 2 helai yang bisa disemprot saat kondisi terik panas. Selain itu, di tas kecil ataupun tas besar, ini belum dibagi, kita juga membawa tisu basah yang kecil-kecil, bisa kapan saja dibawa saat kita keluar, lebih mudah, lebih ringan. Ya. Dan di sini, kalau saya kemarin di video sebelumnya itu ada tas besar dipakai atau digunakan saat Arafah, Musdalifah, Mina. Ini untuk jamaah wanita bisa juga membawa tas kecil. Kapan digunakannya? Ini bisa digunakan harian saat jamaah wanita pergi ke masjid, baik itu Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Sedangkan tas ini adalah tas resmi yang dibeli oleh pemerintah. Ya, tas dokumen ini adalah tas yang diberikan oleh pemerintah yang wajib dipakai selama di perjalanan. Saat ke masjid kita tidak masalah atau diperbolehkan saja tidak membawa tas ini, tetapi digantikan dengan tas bawaan pribadi. Nah, ini tas dokumen selama di perjalanan. Sementara di sini juga ditambahkan untuk jamaah wanita tahun ini, selain payung, jamaah wanita juga bisa menambahkan dengan topi lebar, bisa bentuknya yang depan saja atau bentuk yang lebar seperti ini. Jadi jamaah lebih suka mana? Ini bawa satu saja biar tidak terlalu sempit. Nah, ini adalah isi dari koper jamaah wanita yang tentunya jamaah bisa memilih mana yang biasa ibu-ibu pakai, mana yang tidak, disesuaikan. Jika ada yang sama, ya begini, ini adalah ukuran kurang lebih barang yang perlu dibawa. Dan langsung saja kita mulai, sudah disiapkan tas selama di perjalanan. Jamaah haji perlu menyiapkan apa saja. Oh ya, di koper besar ini tidak ada hanger lagi ya jamaah Bapak Ibu, karena di koper sebelumnya saya sudah isi langsung satu lusin itu untuk kebutuhan kami berdua karena suami istri. Tapi kalau yang bapak sendiri, ibu sendiri, silahkan jamaah membawa hanger 3 biji sampai 6 biji, itu sudah bisa mencukupi. Selama di perjalanan kita lanjutkan dengan tas kecil ini. Tas kecil ini untuk ibu-ibu ketika yang membawa tas cadangan. Selama di perjalanan ini adalah tas pokoknya. Maka isinya apa saja? Di sini membawa obat-obatan pokok. Ya, ada obat masuk angin, ada obat paracetamol, ibuprofen, serta obat anti mabok. Dan tentunya obat kebutuhan obat pribadi sesuai dengan kebutuhan penyakitnya masing-masing. Tisu basah,
dan tisu kering. Ya, ini tisu kering, tisu basah. Juga selama di perjalanan dari rumah sampai Saudi. Ada juga di sini yang tidak lupa adalah plastik kecil yang bisa digunakan untuk sampah, baik itu sampah pembalut, sampah panty liner, ataupun sampah-sampah yang lainnya. Bisa dikumpulkan jadi satu supaya lebih aman. Tapi jamaah juga tidak lupa membawa kacamata hitam untuk keperluan selama di Saudi, botol spray. Ya, ini panty selama di perjalanan menyiapkan beberapa piece. Ini adalah buku zikir Al-Masura, zikir-zikir pilihan. Ini adalah Al-Quran, ditambahkan di tas dengan minyak kayu putih dan aromaterapi serta hand sanitizer. Inilah isi dari tas dokumen atau tas kecil, dan setelah ini kita lanjutkan mulai menyusun koper besar dan koper cabin. Ya, jemaah, kita lanjutkan ke koper cabin. Di sini yang perlu diisikan baju apa, baik gelombang 1 atau gelombang 2. Kalau untuk jemaah wanita tidak terlalu beda. Siapkan minimal 1 setel untuk pakaian ganti selama di perjalanan. Ada kaos kaki tawaf disiapkan di sini, dan kaos kaki cadangan ada 2. Ini pakaian dalam di packing, langsung ada panty cadangan selama di perjalanan, pembalut selama di perjalanan, dan pakaian dalam. Setelah mukena kita letakkan di koper kecil. Sementara di sini adalah kue-kue atau makanan ringan yang memiliki tanggal expired tertera jelas di kemasan, bukan makanan humid. Kalau makanan humid sudah pasti tidak diperkenankan. Kita lanjutkan ke koper besar. Ya, sementara untuk koper besar, di sini kita isi, ya, ini tadi pakaian dalam 6 piece bagian bawah dan pakaian dalam atas. Ini baju yang tadi sudah di-list di awal. Di bagian awal semuanya kita vakum dan cukup di sini. Selain yang 1 setel sudah dipindahkan ke koper kecil, di sini juga ada sabun cuci piring yang kecil-kecil ya, jamaah. Setiap kemasan cairan yang berisi cairan tidak lebih dari 100 ml. Ini kaos kaki yang 3 setel ada di sini. Ada urine dry, masih ada sabun cuci bajunya. Ini sendal jepit, ya, terus tidak lupa payung kecil, serta tidak beda dengan saya, jamaah laki-laki, jamaah perempuan juga ada baiknya kita membawa termos, terutama yang sudah atau biasa minum hangat. Maka saat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi kita ingin lebih lama beribadah di masjid, bisa membawa air hangat, baik itu air manis atau tidak. Nah, ini adalah di sebelah kiri yang utamanya untuk baju. Sementara di sebelah kanan yang tadi sudah disiapkan, ini celana dalam, ya, ada di sini. Ada pembalut kemasan, ada suplemen minuman, ada makanan ringannya. Ini juga ada teh yang biasa kami seduh. Terus ini pakaian sabun dan perlengkapan kesehatan kulit lainnya, obat-obatan. Ini tempat disiapkan untuk sejenis sambal pecel atau ora-are atau kering tempe. Ini panty-nya dari sini untuk kebutuhan selama haji, masker, ini tisu basah, dan tas yang tadi disampaikan di awal. Nah, ini adalah koper besar jamaah haji wanita. Mudah-mudahan isi dari koper besar, koper cabin, dan juga tas dokumen
bisa membantu jamaah haji wanita tahun 2023 Masehi atau 1444 Hijriah ini dalam membagi barang apa saja yang dibawa oleh jamaah di setiap tempatnya. Ya, demikian tadi informasi dan tips isi koper jamaah wanita untuk keperluan perjalanan ibadah haji tahun 2023 Masehi atau 1444 Hijriah. Semoga tips isi koper haji ini bermanfaat untuk jamaah haji dan bisa menjadi patokan jamaah dalam bepergian ibadah haji. Sekian dari video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman jamaah haji agar berbagi manfaat. Salam mabrur, salam sehat, salam mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.